Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, good morning guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Oke, ya di sini ada sebuah graphic card dari Palit ya guys ya, dengan seri GeForce GTX 1050. Kemudian ada spesifikasinya StormX 2 GB, GDDR5. Untuk spesifikasinya seperti ini: game ready driver, DirectX 12 dan GameWorks. Kemudian di bagian lain di sini untuk spesifikasinya ya ada DVI HDMI DP. Untuk kemasannya seperti ini ya guys ya. Teman-teman mungkin sudah familiar sekali dengan box dari si Palit ini. Dan ini box luarnya sudah saya pisahkan dengan box dalam supaya tidak terlalu susah untuk recordingnya. Ya, grafiknya sudah saya keluarkan dari static bag, kita taruh sini dulu. Kelengkapannya apa aja sih? Ya, di sini kita akan dapatkan yang namanya static bag. Static bag dari Palit, tebel. Kemudian ada Nvidia GeForce Graphic Card Quick Installation Guide dari Palit juga, teman-teman bisa baca di dalamnya. Kemudian ada kartu garansi dari Nusantara Jaya Teknologi khusus untuk Palit ya, garansi 3 tahun. Mantap jiwa guys. Oke, kita taruh di sini dulu untuk all accessories. Kemudian kita akan pantau grafikannya guys. Mantap jiwa ini untuk grafikannya. Disclaimer ya guys, ini unitnya benar-benar masih seperti baru banget, kinyis-kinyis kinclong. Untuk di sini dilengkapi dengan single fan dengan logo Palit di sebelah kiri, masih tertutup oleh stiker. Kemudian ada tulisan GeForce GTX 1050 dengan heatsink di bagian belakang berwarna silver dan masih bersih banget ya guys. Unitnya pun masih seperti baru banget. Untuk slot PCI Express-nya teman-teman bisa lihat di layar di sini, PCI Express 16 kali ya tentunya untuk seri 1050. Kemudian untuk portnya guys, ya di bagian plat ini benar-benar masih kinyis-kinyis ya guys. Ada display port, ada HDMI port, dan juga ada sebuah DVI port ya. Mantap jiwa, ada 3 display guys. Dan di bagian atas tidak dilengkapi dengan pin power tambahan, jadi sangat-sangat hemat daya. Sudah solid kapasitor, dan untuk platnya sendiri di sini sudah fiber. Kemudian kita akan lihat di bagian belakangnya. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh, kemudian untuk segel dari Palit sendiri ya, di sini bautnya masih utuh segelnya, dan juga untuk segel dari distributor NJT kita akan lihat guys. Di sini untuk segel dari NJT ini akan berakhir di akhir tahun 2022 guys. Mantap, masih 1 tahun lebih ya. Jadi akan expire di Desember 2022. Dan ini platnya benar-benar masih kinyis-kinyis kinclong beut. Oke, kita akan pasang unitnya guys. Oke, jadi kita akan pasang di slot PCI Express ya. Di sini kita kendorin dulu bautnya, ini karena udah tebel jadi kita paskan dulu guys 90 derajat ya. Ya, supaya tegak lurus biar lebih mantap jiwa pemasangannya. Oke. Sampai tegak lurus ya. Yang pasti sampai mengunci guys. Kita ulangi. Mantap jiwa. Oke, jadi setelah kencang tegak lurus kita pasang port HDMI nya ya, karena di sini saya menggunakan monitor HDMI. Kemudian kita colokkan powernya dulu. Oke, kita nyalakan. Kemudian untuk mouse sudah terdeteksi ya teman-teman, ini nggak kelihatan di layar, mouse saya sudah menyala lah intinya ya. Oke, kita nyalakan powernya guys. Bismillah. Mantul jiwel perputaran kipasnya ya, mungkin nggak terlihat karena gelap, tapi mulus-mulus kinyis guys, bener-bener seperti baru guys. Ciamik Soro. Oke, kita akan ke display now. Ya, Windows sudah terload. Saya tinggikan dulu nih tripodnya. Oke, saya tes ini per tanggal 5 Oktober ya guys, jam setengah 7 kurang pagi ya. Setengah 7 kurang pagi guys. Oke, kita pas centerize dulu.
Saya pas tengahnya dulu. Oke, kita masuk ke sistem dulu biar nggak terlalu lama. Jadi supaya driver dari Nvidia terdeteksi dan sistem akan melakukan perubahan resolusi layar biasanya ya. Ya, kita tunggu beberapa saat. Oke, pas enter ya guys ya. Oke, jadi di sini resolusi layar sudah berubah menjadi Full HD ya. Kemudian Nvidia Control Panel sudah terload. Kita akan coba buka GPU Z dan HP monitor. Ya, di sini terdeteksi Nvidia GeForce GTX 1050 GP107 Nvidia dengan transistor 3300 million, berjalan di 16 kali 3.0, shadersnya 640 unified, DirectX supportnya di 12. Kemudian GDDR5 Samsung 2GB, 128 bit. Untuk driver version terload secara otomatis by system di versi 456.71 di Windows 10 64 bit ya. Kemudian untuk GPU clock dan default clocknya sama ya, clock, dan semua fitur ada kecuali ray tracing dan fisik. Kemudian untuk sensor saat ini suhu di 30 derajat Celcius. Kita coba lihat di HP monitor. Untuk suhu terendahnya di angka berapa nih? Ya, suhu terendahnya di 30 derajat Celcius juga, adem banget ya guys, mantap jiwa. Kita tes pertama nih. Kita gunakan si Furmark ROG Edition ya. Kemarin ada yang nanya kenapa di setiap YouTube saya ada judul ROG gitu. Karena di sini aplikasi yang saya gunakan adalah dari Furmark ROG Edition ya. Kita akan benchmark selama 1 menit untuk kita enable Artifact Scanner ya. Oke, di preset 1080, FPS-nya 42 fps, teman-teman bisa lihat di layar ya. 42 fps, mantap jiwa. Shadernya juga mulus banget tentunya. Teman-teman bisa lihat di situ dengan suhu di 43 derajat Celcius. Dari pengalaman saya, untuk VGA baru tuh suhu pasti di bawah 60 derajat Celcius biasanya rata-rata. Biasanya di kisaran 50 untuk full loadnya saat menjalankan ROG Edition ini, Furmark ROG Edition ini. Oke, di sini di 50% pengetesan suhu di 48 derajat Celcius, mulus guys shadersnya dengan stabil di 41 fps. Kita tunggu sampai selesai. Sudah hampir 80%, suhu 50 derajat Celcius. Ya, 90%, suhu di angka 51 derajat Celcius. Dan di 100% suhu di angka 52 derajat Celcius. Mantap, fix, adem guys. Dengan skor di 2421, FPS-nya di 40 fps ya, average ya. Kemudian kita akan lihat sensor secara maksimal atau highest-nya. Kita lihat dulu di sini. Untuk GPU Z di sini GPU clock-nya di 1645 MHz. Memori clock-nya standar ya, semua sama untuk grafika di 1752 MHz. Kemudian GPU temperatur maksimal di 52 derajat Celcius dan terendahnya di 30 derajat Celcius. Fix adem, saat ini sudah di angka 36 derajat Celcius. Dengan fan speed maksimalnya 33%, average-nya 31%, dan saat idle hanya 30%. Perbedaannya hanya 1% ya guys ya, mantap. Untuk memori load di 342 MB maksimal untuk menjalankan ROG benchmark. Dan untuk power draw-nya ini di angka 70 watt ya guys ya. Maksimal 70 watt, average 46 watt, dan saat idle hanya butuh 35.5 watt saja. Oke, ini akan saya screenshot dan kita akan lanjutkan tes menggunakan 3D Mark guys. Oke, the next level kita akan tes menggunakan 3D Mark. Di sini kita akan jalankan stress test kali ya. Yang ringan aja, kurang lebih 10 menit menggunakan Firestreak atau Night Red kurang lebih 20 menit guys. Oke, di sini sedang loading sistem. Kita akan deketin dulu ke layar ya, biar full screen ya. Oke, your system Windows 10 64 bit, your processor i5 Core i5, kemudian your graphic card 1050 dari Palit. Kita akan jalankan stress test menggunakan Firestreak aja ya, biar cepet ya, 10 menit. Kita langsung running guys. Jadi untuk seri 1050 2GB kita akan jalankan stress test menggunakan Firestreak kurang lebih 20 loop, masing-masing loop itu setengah menit, dan ini akan berlangsung kurang lebih 10 menit ya guys. Kita akan lihat performa dari grafiknya nanti masih di performa berapa persen skornya. Oke. Ya, Firestreak grafik test 1 on loading.
Jadi untuk Firestrike ini akan saya hitung secara manual karena tidak ada timernya. Oke, mantap jiwa, 30 fps ya startingnya. Starting awal di 30 fps, semoga nggak ngeblur ya guys. Ya, akan saya fokuskan di skor di bagian bawah. Mantap jiwul. 30 fps, berapa frame kah yang terkumpul di round pertama ini, loop pertama ini? Ya, kurang lebih 900 frame guys. Ini untuk looping pertama kita sudah berhasil. Kita lanjutkan sampai loop ke-20. Namun saya akan dilanjutkan record di loop terakhir ya, loop 19 atau loop ke-20. Oke. Oke guys, kita masuk ke loop 19. Di sini akan saya dekatkan ya ke layar ya. Karena kemarin juga banyak yang menanyakan kok nggak jelas gitu. Ini saya akan dekatkan ke layar. Ini udah paling deket nih guys. Jadi untuk setiap loopnya ini kurang lebih menempuh 90 frame ya guys untuk setiap loopnya, dan stabil di atas 30 fps seperti teman-teman bisa lihat di layar ya. Di sini. Semoga kelihatan ya. Oke. Ini saat ini sudah selesai untuk loopingnya, dan kita akan tinggal melihat untuk skornya ya. Ya, baik. Skornya mantap guys di angka 99% pace ya. Jadi untuk performa grafiknya benar-benar masih seperti baru banget. Oke, kita akan lihat detail monitoringnya guys di sini guys. Semoga kelihatan ya guys. Ya, ini startingnya suhu di angka 41 derajat, kemudian naik di angka paling tinggi di angka 59 derajat guys. Tertinggi di angka 59 derajat guys. Ya, kita bisa bilang ini di angka 60 derajat Celcius ya. Kemudian untuk FPS-nya stabil di atas 30 fps average dengan GPU load di 99% ya. Kemudian untuk GPU clock frekuensinya di sini kita bisa lihat di angka 1752, kemudian memorinya di 1752 juga. Untuk GPU clocknya di 1730-an ya guys, 1733. Seperti itu guys. Baik. Untuk performa grafiknya benar-benar masih mantul jibul seperti baru ya guys ya. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita lanjutkan lagi untuk di review grafik yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.